Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Indonesia dan sejumlah negara lainnya telah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak dan menghentikan serangan Israel terhadap Gaza menyusul konflik antara pasukan Israel dan militan Palestina yang kian berkecamuk. Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani. Selamat malam, Pak Jailani. Selamat malam, Mbak Zilvia. Pak Jailani, bagaimana kabarnya? Pasca pertemuan, kabar baik Pak Jailani. Pasca pertemuan tingkat Menteri Oki, bagaimana Pak tidak lanjut untuk meredam konflik antara Palestina dengan Israel? Ya, seperti diberitakan di berbagai media bahwa Menteri Luar Negeri saat ini sedang terus meningkatkan upayanya. Bahkan menurut rencana, Ibu Menteri Luar Negeri bersama-sama beberapa Menteri Luar Negeri dari negara-negara OKI lainnya akan segera menghadiri pertemuan sidang Majelis Umum PBB yang menurut rencana akan berlangsung hari Kamis mendatang guna membahas secara khusus persoalan Palestina. Pertemuan ini dilakukan setelah pertemuan Dewan Keamanan yang diselenggarakan hari Minggu yang lalu. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi lagi bahwa pesan utama yang disampaikan oleh Indonesia seperti diberitakan sebelumnya ada 3 hal pokok. Pertama yaitu pentingnya mewujudkan persatuan di antara Palestina sendiri. Kemudian kedua, perlunya gencatan senjata untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh saat ini Israel sangat enggan untuk menerima permintaan dari banyak negara guna melakukan gencatan senjata. Tampaknya Israel akan terus berupaya untuk menggunakan momen ini guna melakukan serangan yang lebih besar terhadap Gaza. Dan ketiga, yang lebih penting adalah mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan mendasarkan pada two-state solution sesuai dengan parameter internasional. Itu pesan-pesan utama yang hendak kita boyong, Bu Zilvia. Oke. Pak Jailani, dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam disebutkan akan ada joint statement ya Pak, atau pernyataan bersama terkait dengan situasi terkini yang ada di Gaza, Palestina. Apa persisnya joint statement yang dirancang bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI ini, Pak? Pertama, gini, ada beberapa hal pokok yang perlu saya garis bawahi bahwa joint statement, tempatnya bukan joint statement, tapi sebuah resolusi oleh OKI. Banyak sekali seruannya, tapi ada beberapa seruan yang sangat penting sekali, yaitu pertama adalah seruan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret atas tindak kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Dan apabila Dewan Keamanan gagal, maka sidang Majelis Umum PBB harus melakukan pertemuan darurat. Kemudian kedua adalah desakan untuk menerapkan mekanisme international protection ataupun yang disebut dengan international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun juga kompleks Masjidil Aqsa. Dan ketiga adalah seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi kolonial dan segregasi rasial Israel. Dan keempat adalah penegasan kembali posisi OKI dalam mendukung isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Itu esensinya, walaupun masih banyak hal lain yang lagi, tapi secara pokok itu yang disepakati di dalam pertemuan OKI yang baru berlangsung hari Minggu yang lalu. Oke. Pak Jailani, banyak yang berpikir bahwa kunci untuk bisa menyelesaikan konflik Israel dengan Palestina saat ini, solusi terdekatnya adalah melobi Dewan Keamanan PBB untuk bertindak lebih tegas. Nah, sejauh mana potensi atau seberapa optimistiskah Indonesia dan negara-negara yang lain yang tergabung dalam OKI untuk bisa melobi Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap tegas? Boleh dijawab nanti Pak Jailani, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Bapak Abdul Qadir Jailani. Pak Jailani, kita lanjutkan kembali seberapa besar sebetulnya peluang Indonesia dan negara-negara OKI lainnya untuk bisa melobi Dewan Keamanan PBB mengambil sikap tegas dalam konflik Israel-Palestina. Saya hanya ingin berbagi informasi bahwa pertemuan Dewan Keamanan PBB sudah berlangsung hari Minggu yang lalu. Sudah terjadi apa yang disebut dengan perdebatan terbuka.
Indonesia saat ini bukan anggota Dewan Keamanan PBB sehingga kita tidak bisa ikut secara langsung atau berpartisipasi dalam pertemuan, tapi yang pasti kita sudah mengkomunikasikan semua posisi-posisi kita kepada Dewan Keamanan PBB. Kan seperti saya disampaikan sebelumnya bahwa Ibu Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi dengan beberapa menteri, Norwegia, Tunisia dan sebagainya. Dalam pertemuan kemarin RRT selaku Presiden Dewan Keamanan PBB telah menawarkan beberapa pokok-pokok pembahasan yang perlu dicapai. Pertama yaitu terwujudnya gencatan senjata, kemudian kedua pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Untuk itu Israel diharapkan dapat memberikan akses terhadap langkah tersebut. Dan ketiga mewujudkan two-state solution yang berkeadilan, di mana Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur dapat berdaulat dan memiliki batas sesuai dengan batas tahun 1967. Pokok-pokok pembahasan tersebut pada dasarnya sejalan dengan langkah-langkah kunci yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kemarin dalam pertemuan OKI. Sejauh ini, Dewan Keamanan PBB belum dapat menyepakati outcome dokumen tersebut. Hal ini terjadi karena memang masih terjadi perbedaan pandangan di antara anggota Dewan Keamanan, di mana terdapat negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menghendaki agar proses diplomasi masih berjalan terlebih dahulu tanpa Dewan Keamanan mengambil tindakan. Oleh karenanya Indonesia dan beberapa negara anggota lainnya berupaya mendorong pembahasan isu Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini dalam waktu tidak terlampau lama lagi Ibu Menteri Luar Negeri akan bepergian ke New York khusus untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang akan membahas tentang masalah Palestina. Pak Jalani, apakah itu artinya kita sudah tidak punya harapan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bisa mengambil sikap dan harapan kita sekarang tersisa di sidang Majelis Umum PBB? Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa berharap, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa memang dinamika politik dan keadaan situasi dalam Dewan Keamanan sangat challenging sekali, dan kalau kita melihat sejarah memang terlampau sulit buat kita untuk mengambil tindakan yang yang efektif untuk menghentikan tindakan-tindakan Israel. Walaupun demikian, Indonesia tidak akan pernah surut. Buat Indonesia, kita selalu akan mengambil tindakan konkret sesuai dengan koridor diplomasi dan aturan hukum internasional yang berlaku. Pak Jalani kan sebetulnya salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat menyatakan presidennya Joe Biden mengatakan bahwa Amerika akan berupaya untuk melobi Israel untuk paling tidak melakukan gencatan senjata. Nah, sejauh mana sebetulnya lobi gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat ini efektif menurut Anda? Sejauh ini dari berita yang kami peroleh dan informasi yang kami peroleh juga bahwa tampaknya Israel masih enggan untuk menerima saran atau usulan untuk menerima gencatan senjata. Dan tadi menurut hemat saya bahwa Israel akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan yang lebih besar lagi sehingga dapat melemahkan posisi pejuang-pejuang Palestina di Gaza. Dan ini merupakan bagian dari strateginya menurut hemat saya. Oke, terakhir Pak Jalani, sebetulnya keputusan seperti apa yang kita bisa harapkan di sidang Majelis Umum PBB nanti? Apakah memang akan bisa mendapatkan sebuah keputusan yang konkret? Apakah sidang Majelis Umum PBB ini bisa memutuskan misalnya Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Palestina atau seperti apa bentuk konkretnya? Mengenai harapan kita bagaimana sidang Majelis Umum PBB dapat mengambil keputusan, saya cukup optimis bahwa keputusan yang diambil akan cukup bagus karena Majelis Umum sangat berbeda sekali nature-nya dibandingkan Dewan Keamanan. Yang menjadi persoalan adalah hasil keputusan sidang Majelis Umum PBB itu tidak memiliki daya ikat sekuat dengan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB, karena menurut piagam PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB adalah yang paling mengikat karena Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya organ PBB yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oke, baik. Sepertinya perjuangan masih panjang, challenging, tapi kita tidak boleh putus asa, harus tetap berusaha. Terima kasih Pak Abdul Qadir Jailani telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.